Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai kita bertemu kembali akhirnya di pertemuan minggu ini tentang konsultan dan hubungan konsultan dengan klien gitu ya. Bagaimana kita bisa menjaga hubungan konsultan dengan klien karena sebelum-sebelumnya sudah saya jelaskan ya tentang bagaimana kita bisa menjaga profesionalis pekerjaan konsultan dan bagaimana bisa menjaga kepercayaan karena secara basic memang pekerjaan konsultan itu berbasis kepercayaan dan secara personal gitu ya. Jadi memang harus benar-benar dibangun personal branding untuk bisa menjaga hubungan antara si konsultan dan juga klien. Nah, harapannya topik hari ini itu kita bisa mendapatkan tentang poin yang kritik gitu ya, sebagai hubungan konsultan klien dan kemudian ada hubungan antara laki-laki dan perempuan dan ada juga hubungan terhadap perbedaan budaya atau perbedaan kultur. Kemudian juga ada pengenalan tentang tipe-tipe personality konsultan gitu ya. Nah, diharapkan nanti setelah perkuliahan hari ini kita memahami tentang bagaimana proses menjalani sebagai konsultan atau proses mengkonsultasi. Nah, nanti ada aktivitas kelas setelah perkuliahan, kita akan melakukan nge-review buku gitu ya, dan kita akan membedah buku bersama tentang terkait topik perkuliahan hari ini. Nah, ketika kita bicara tentang proses konsultasi gitu ya, proses konsultasi itu memang proses yang uh, apa namanya melibatkan dua parties atau dua orang, yaitu ada konsultan dan juga ada klien. Secara teoritis memang sangat mudah untuk melakukan posisi di kedua belah pihak maupun klien maupun konsultan, tapi di dalam kenyataannya konsultan itu memang di pihak eksternal untuk melakukan manajemen gitu terhadap si klien. Nah, biasanya konsultan ini memberikan nasihat atau masukan yang dapat dipahami atau dapat diterima oleh klien dan konsultan biasanya uh, dapat melakukan kekecewaan ke beberapa orang dan dapat menyakiti perasaan beberapa orang di berbagai macam jalan gitu ya, di dalam pekerjaannya, di dalam pemikirannya, di dalam komitmennya dan lain sebagainya. Dan tentu banyak sekali nanti akan banyak-banyak banyak sekali sebagai seorang konsultan itu akan mengalami banyak penolakan dari berbagai macam orang. Karena itulah realitanya kita sebagai seorang konsultan. Makanya sangat penting tentang bagaimana kita memahami sebagai seorang konsultan agar kita bisa menjadi lebih kuat dan bisa tangguh dan bisa menjaga kepercayaan seorang klien kita. Oke, em, untuk bisa memahami pentingnya konsultan, hubungannya konsultan dan klien, ini ada uh, cerita gitu ya bahwa sejarahnya itu bisa menyebutkan bahwa banyak sekali uh, yang berita bagus gitu ya tentang rekomendasi yang dilakukan oleh seorang manajer gitu ya dan tidak pernah dilakukan secara formal atau diterima, dan ini critical importance of creating effective consultant client relationship. Kemudian untuk membangun hubungan itu sendiri, seharusnya konsultan dan klien itu harus peduli terhadap manusia sama manusia atau secara kultur dan juga berbagai faktor terkait hubungan mereka. Nah, klien ini biasanya uh, memiliki ide gitu ya tentang bagaimana konsultan itu seharusnya bekerja gitu. Atau uh, kadang-kadang juga klien ini melakukan eh, memiliki sifat jealous yang kemudian memungkinkan gitu ya si klien atau ini eh, terdengar aneh gitu ya terhadap konsultan yang selalu mengangkat isu-isu yang complicated gitu ya, yang terlalu pusing di mata klien, dan ini membutuhkan informasi-informasi penting. Nah, ini perannya konsultan harus memberikan informasi-informasi penting yang klien butuhkan dan harus menanyakan tentang berapa waktu lagi gitu ya untuk bisa
bisa memahami kondisi secara keseluruhan dan kemudian bisa menilai atau malah berapa kira-kira fee-nya berapa gitu ya. But even if there is no a priori that full and no fear on the client side, kalau nggak ada apa keraguan dan lain-lain pun, tentu masih ada resiko yang akan menimbulkan kesalahpahaman tentang objektivitas, tentang hasil, kemudian tentang peran, dan kemudian tentang hubungan, dan juga beberapa aspek lainnya tentang uh, consulting assignment ini gitu dalam pekerjaan konsultan ini. Jadi memang pekerjaan konsultan ini sangat-sangat sensitif terhadap perasaan seseorang gitu ya. Nah, ini klien a priori feeling to konsultan. Jadi perasaan seorang klien itu adalah prioritas bagi konsultan. Jadi kita harus benar-benar bisa merasakan perasaan klien gitu ya. Bayangkan si kliennya udah ngeluarin duit banyak gitu ya dan dia ingin mengharapkan sesuatu yang lebih baik, tapi dia udah menaruh harapan semuanya ke Anda sebagai seorang konsultan, tapi Anda tidak bisa menjaga kepercayaannya itu atau nggak bisa menjaga perasaannya bagaimana perasaan si klien. Nah ini biasanya perasaan-perasaan ini yang memang harus dijaga ketika dia feeling insecure, kemudian dia feeling threatened gitu ya, atau personal risk, dia memiliki rasa keraguan, terus ada kerasa tidak sabaran atau terburu-buru atau merasa ragu atau merasa ignorant ya, merasa skeptis, merasa suspicious gitu dan lain sebagainya. Nah, ini yang harus kita cermati sebagai seorang konsultan. Nah, bagaimana bisa memulai menjadi seorang konsultan hubungannya gitu ya agar bisa terjaga dengan baik. Nah, konsultan and the client have to understanding the problem definition. Ya, harus bisa memahami tentang definisi masalahnya itu apa. Jangan sampai masalah yang dialami si klien itu tidak kita tangkap. Justru kita memiliki definisi lain terhadap masalah si klien. Jadi, si konsultan memiliki definisi masalahnya sendiri. Kemudian, the consultant and the client should clarify what assignment should achieve and how this achievement will be measured. Nah, ini tentang bagaimana tentang mengatasi masalah. Hal-hal apa yang akan dilakukan, kemudian berapa jangka waktunya, kemudian berapa perkiraan yang akan dilakukan, dan kemudian bagaimana itu bisa diukur. Tindakan-tindakan itu bisa diukur. Apa ukurannya? Gitu. Ada ukuran tentu semuanya. Dan ini perlu pertimbangan. Ya, tentang menjelaskan juga tentang bagaimana dilakukan oleh kedua peran ini antara hubungan klien dan konsultan. Mereka harus sama-sama melakukan apa perannya. Perannya si klien harus melakukan apa, perannya konsultan harus melakukan apa. Karena informasi kedua belah pihak ini harus terus terjalin dan harus terus dilakukan secara insentif dan secara terintegrasi gitu ya agar kegiatan kegiatan-kegiatan ini akan menghasilkan hal-hal yang baik dan sesuai dengan harapan. Nah, ini contohnya ketika uh, apa namanya sebelum melakukan pekerjaan gitu ya, seharusnya seorang konsultan itu melakukan yakin dulu nih, yakin dulu, yakin dulu bahwa si klien ini bisa membaca masalahnya. Mereka apa? Yakin nggak masalahnya dia itu di mana, kemudian dia bisa paham nggak masalahnya itu apa gitu. Jangan sampai dia sendiri masalahnya nggak tahu, kemudian bagaimana dia bisa menjelaskan terhadap konsultan, karena sebagai konsultan harus bisa menerima sebanyak-banyaknya informasi tentang masalah. Lalu kita bisa menggiring masalah itu untuk menuju solusi yang lebih baik. Nah, bagaimana hasilnya untuk bisa achieve gitu ya? Nah, this may require an exchange of views on how each party regards consulting. Nah, ini yang saya bilang jadi tentang bagaimana kita bertukar pikiran antara si konsultan dan juga si klien bertukar pikiran tentang bagaimana sudut pandang mereka masing-masing terhadap suatu masalah tersebut. Kemudian kira-kira solusi apa yang bisa dikerjakan dan langkah-langkah apa yang bisa dilakukan. Nah, bagaimana sejauh apa konsultan dapat melanjutkan pekerjaannya ya dalam
keputusan pekerjaannya. Jika memungkinkan, memang konsultan akan mencoba gitu ya terlibat di dalam pekerjaannya. Walaupun dalam kenyataannya memang konsultan itu hanya memberikan advice dan hitung-hitungan yang matang. Tapi beberapa hal, beberapa case, konsultan akan juga terlibat terhadap implementasinya. Misalnya dalam hal promosi atau dalam hal uh, apa namanya pengecekan segala macamnya atau penghitungan keuangan ya, penghitungan pajak dan lain sebagainya. Walaupun seharusnya itu dilakukan oleh kliennya. Nah, ini peran-perannya konsultan dan peran-perannya klien. What roles will be played at the consultant and what by the clients? What will be their mutual commitments? Who will do what, when, and how? Does the client want to obtain solution from consultant, or does he prefer to develop his own solution with the consultant's help? Is the client prepared to be intensely involved throughout the assignment, or the specific areas that the consultant should cover without trying to involve the clients and vice versa? Gitu. Nah, jika kita ingat ya, waktu zaman kecil kita sering coba praktek bikin telepon pakai aqua gelas, kemudian dikasih benang gitu, kemudian kita bisa saling berbicara ya kira-kira seperti itulah hubungan, harus saling memberikan informasi, harus sama-sama saling menarik, kemudian kita bisa memberikan informasi dan yang di sana itu harus mendengar. Kira-kira seperti itu, walaupun keadaannya si konsultan dan si klien ini agak jauh, tapi komunikasi ini harus tetap dipertahankan. Dan harus melakukan kolaborasi. Hubungan kolaborasi ini sangat penting antara klien dan konsultan gitu ya. Nah, empat alasan kenapa klien dan konsultan itu harus melakukan kolaborasi. Yang pertama, karena banyak banget uh, alasan gitu ya, bahwa konsultan itu tidak bisa melakukan semuanya atau tidak bisa melakukan secara proper gitu, secara baik jika klien tidak mau berkolaborasi gitu. Yang kedua, top manager may unaware the potential that exists in the organization through the collaboration consultant could have discovered it. Gitu. Yang ketiga, collaboration is essential for client to be associated with the problem and the result. Yang keempat, if there is no collaboration, there is no transfer of knowledge or learning on either client or consultant. Jadi memang banyak banget alasannya untuk bisa terus melakukan kolaborasi. Oke, nanti kelas aktivitasnya kita akan melakukan review buku. Jadi di pertemuan selanjutnya kita akan melakukan review buku dan mungkin sekian dulu perkuliahan hari ini. Terima kasih atas partisipasinya dan perhatiannya. Sampai ketemu di pertemuan kelas selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.